Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai topik 1 ruang kolaborasi mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami adalah dari kelompok 4, dari saya sendiri Eka Putri Aprilia, kemudian Rizky Fauzi, Ade Yurika Isti, dan Ramadini Rudi. Di sini terdapat 3 kasus yang akan kita bahas. Yang pertama analisis kasus 1, yang kedua analisis kasus 2, kemudian analisis kasus 3. Masuk pada kasus pertama dengan pertanyaan, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7, saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu untuk mengerjakannya dengan benar. Berikut merupakan pertanyaan yang pertama untuk kasus yang pertama. Apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua atau tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Yang pertama adalah pemahaman peserta didik yang baik. Peserta didik sebelumnya sudah diberikan materi serta langkah-langkah yang tepat oleh guru dalam mempermudah mengerjakan soal, sehingga peserta didik memahami materi dengan baik. Selain itu, guru juga memberikan contoh-contoh soal yang serupa, sehingga peserta didik memiliki pengalaman yang baik dalam pengerjaan soal. Yang kedua, pengalaman dan latihan soal. Pemberian latihan soal dengan pengerjaan tanpa melihat urutan pengerjaan memberikan peserta didik pengalaman pengerjaan soal, di mana mereka melakukan langkah-langkah pengerjaan soal dengan rekaman memori yang ada pada otak mereka. Untuk pertanyaan yang kedua, sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, metode tersebut dapat diterapkan oleh guru pada pembelajaran dengan materi-materi yang membutuhkan latihan contoh soal. Latihan soal merupakan suatu rangsangan atau stimulus untuk mendapatkan respon yang baik dari peserta didik. Teori yang digunakan pada metode tersebut adalah teori belajar behavioristik. Teori tersebut adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Selanjutnya adalah kasus 2, yaitu Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Berikut pertanyaan untuk kasus 2. Pertanyaan pertama, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Pertanyaan kedua, mengapa hal tersebut disarankan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyatakan teori yang berkaitan. Rani bisa menciptakan pembelajaran dengan menerapkan logika pada objek fisik agar bisa menstimulus kemampuan anak dalam berpikir. Kegiatan yang disarankan adalah berhitung dengan congklak. Alasannya, karena 1. Kegiatan pembelajaran yang kami sarankan di atas sangat erat kaitannya dengan teori belajar konstruktivisme. Alasan kedua, dengan menggunakan benda di sekitar yang berhubungan dengan menghitung, secara tidak langsung, peserta didik dihadapkan dengan situasi nyata. Alasan ketiga, tercipta pengalaman baru yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Anak kelas 1 SD ada di rentan usia 6-8 tahun. Jane Beckett menyatakan anak antara usia 7-11 tahun masuk ke dalam tahap perkembangan operasional konkret, di mana Beckett menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam pengembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran logis.
Pada tahapan ini, anak cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Oke, saya akan menjelaskan tentang kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Pertanyaannya, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai dikarenakan Made ingin menyesuaikan dengan kondisi atau tempat tinggal peserta didiknya supaya peserta didik tersebut bisa membayangkan atau belajar secara langsung. Prinsip yang Made gunakan dalam kasus tersebut, Made sudah benar dalam menyampaikan materi teks deskripsi yang diganti dengan pantai dan makanan khas Bali. Hal tersebut, Made sudah menggunakan teori belajar konstruktivisme yang menekankan pada sosial dan lingkungan peserta didik. Dan karena lingkungan belajar yang sangat mendukung munculnya berbagai pandangan dan interpretasi terhadap realitas, konstruksi, pengetahuan, dan serta aktivitas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.